Industri hiburan tanah air tengah diramaikan dengan kasus dugaan kekerasan terhadap mantan pemain sirkus Oriental Sirkus Indonesia atau OCI yang pernah terlibat dalam pertunjukan di bawah naungan Taman Safari. Para mantan pemain menuding pernah mengalami tindakan kekerasan saat masih tergabung dalam grup sirkus tersebut. Menanggapi tudingan tersebut, pendiri OCI yang juga dikenal sebagai bagian dari manajemen Taman Safari, Tony Sumampau, memberikan pernyataan melalui podcast Deddy Corbuzier. Ia menyatakan bahwa di balik viralnya kasus ini terdapat pihak-pihak tertentu yang diduga sengaja mengatur isu untuk kepentingan pribadi. Menurut Tony, tudingan yang dilayangkan kepada pihaknya memiliki pola yang disusun secara sistematis. Ia mencermati bahwa berbagai tuduhan kekerasan disampaikan dengan narasi yang seragam, seolah sudah dirancang sedemikian rupa. Ia menduga bahwa ada pihak yang mengatur penyebaran isu tersebut dan menyebut adanya indikasi bahwa orang-orang di balik itu berpotensi mengambil keuntungan dari situasi tersebut. Tony menyatakan bahwa dirinya mendengar kabar bahwa oknum yang bersangkutan mengincar persentase tertentu dari hasil tuntutan atau kerugian yang diklaim oleh pihak mantan pemain sirkus. Meski begitu, Tony tidak menyebut nama siapa pihak yang dimaksud karena khawatir membuat kesalahan. Ia juga mengungkap bahwa ada upaya pemerasan dengan modus menyebarkan kasus ke publik apabila tidak ada penyelesaian berupa kompensasi atau ganti rugi. Dalam podcast tersebut, Deddy Corbuzier sempat menanyakan apakah maksud dari Tony adalah adanya somasi atau tekanan hukum yang ujung-ujungnya bermotif finansial. Tony pun membenarkan hal itu dan menyebut bahwa pihaknya merasa terus ditekan dengan berbagai cara, termasuk ancaman akan memblow up kasus ke media. Meski menghadapi tekanan, Tony menyatakan bahwa pihaknya tidak gentar jika kasus ini benar-benar diangkat ke publik. Ia merasa bahwa Taman Safari tidak memiliki keterkaitan langsung secara hukum dengan OCI dan menyambut baik jika fakta-fakta akan diuji secara terbuka. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kita bisa ngelihat dua point of view langsung dari kasus Oriental Sirkus Indonesia nih guys yang lagi viral. Dari podcastnya Deddy Corbuzier Close the Door. Jadi langsung ada dari ex pemain sirkusnya, sama ada juga langsung dari pemilik sirkusnya. Setelah gue nonton podcast ini, dua-duanya itu sama-sama meyakinkan guys. Dan kalau dilihat-lihat, sebenarnya timeline cerita itu sama, tapi dari point of view yang berbeda doang, ya kan? Kayak misalkan nih, apa yang diomongin di atas itu sebenarnya ada yang diomongin di bawah, tapi ya cuma dari penjelasan yang berbeda aja. Semisal nih ibu yang di atas bilang, oh ya anak saya begitu lahir dibawa ke Pondok Indah, dan pada saat di bawah juga dibilangnya hal yang sama, memang anaknya di Pondok Indah untuk diurus. Terus misalkan yang di atas bilang nih, oh memang adanya dan lain-lain, dan di bawah juga diakuin, oh ya memang kalau pendisiplinan tuh ada, tapi kalau setrum atau makan tai gajah itu nggak ada. Nah ini ya, yang gapnya itu ada di sini. Nah mungkin kita kalau lihat dari segi keyakinan ya, yang di atas tuh juga meyakinkan ya guys, karena setiap cerita tuh selalu konsisten sama dan selalu nangis setiap menceritakan ulang. Jadi kayak ada bentuk rasa traumanya gitu lah setiap menceritakan. Dan kalau dipikir-pikir, kan pemain sirkus harusnya nggak diajarkan untuk acting menangis, ya kan? Jadi masa ini kalau acting tuh mahir banget, ini menurut logika awam gua ya. Tapi kalau yang dari sisi pemilik sirkus ya, itu juga meyakinkan karena ada bukti-buktinya guys. Mereka lagi merayakan ulang tahun, mereka jalan-jalan, mereka foto bahagia, makanya ngumpul bareng-bareng, ada foto mereka lagi belajar juga. Nah jadi bener-bener bingung nih sebenarnya harus percaya yang mana. Dan yang menariknya lagi guys, dua-duanya itu bersedia untuk bertemu satu sama lain untuk clearin masalah ini. Dari point of view yang bawah juga ya siap debat terbuka, dari yang atas juga mereka siap untuk ditemukan, untuk kayak mencari kebenaran. Wah jadi penasaran nih, kira-kira tuh mana yang benar ya? Apa jangan-jangan ada yang benar di atas, ada yang benar di bawah? Jadi 50-50 nih. Nah nggak tahu nih gimana menurut kalian. Oriental Sirkus Indonesia. Sebagai sesama manusia saya sepakat, kekerasan, eksploitasi, apalagi terhadap anak-anak, tidak bisa dibenarkan dalam bentuk apapun. Saya juga menambahkan sedikit perspektif bahwa OCI bukanlah sekedar tontonan dan hiburan semata. Ia telah mencatatkan sejarah sebagai warisan panjang legenda sirkus di Indonesia. Kita harus bisa membedakan antara kekerasan yang nyata yang wajib kita lawan dengan narasi yang mengeneralisasi semua pelaku di masa kini. Karena zaman ini berubah, sistem berubah, dan mungkin orang-orangnya juga berubah. Saya melihat sendiri akan
aksi mereka. Durasi tampil sekarang yang di sirkus Taman Safari Indonesia 30 menitan. Jemput para penonton, kemudian mereka juga main. Saya sempat melihat ada seorang yang konon senior yang sudah puluhan tahun ikut sirkus. Mereka masih semangat. Mungkin dia adalah simbol lintas generasi itu. Kita tetap harus kritis dan melawan segala bentuk kekerasan, mengusutnya. Tapi jangan sampai kita menghapus seluruh sejarah hanya karena luka yang belum selesai. Kadang yang kita butuhkan bukan cuma amarah, tapi juga pemahaman yang adil. Kasus ini sudah dilaporkan ke Komnas HAM, tapi sebagai kejadian masa lalu, kita perlu tanya, keadilan seperti apa yang kita harapkan? Apakah untuk menghukum atau untuk membuka ruang penyembuhan? Kita butuh dialog, bukan cuma hujatan. Karena keadilan bukan soal dendam, tapi tentang kebenaran, pengakuan, dan pemulihan. Kalau kita sepakat bahwa keadilan tidak melulu soal balas dendam, tapi juga pemulihan, maka mungkin yang kita butuhkan adalah ruang terbuka untuk sebuah pengakuan, klarifikasi, bahkan permintaan maaf. Kalau kasus ini sampai menguap begitu saja, tanpa kejelasan, tanpa ada yang dihukum, tidak diselidiki secara mendalam, bener-bener deh. Bener-bener pemerintah ini tidak ada marwahnya kalau sampai ini tidak terungkap. Kenapa? Karena kasus ini sudah meledak di media sosial. Semua orang udah tahu, pengakuannya udah di mana-mana. Mereka nggak akan mungkin mengarang-ngarang cerita, karena yang dilawan inilah orang-orang yang punya kekuasaan, orang kaya. Nggak akan mereka berani ngarang-ngarang cerita gitu. Seharusnya pemerintah segera hadir gitu, selidiki secara mendalam. Walaupun yang dilawan ini adalah konglomerat orang kaya, pemerintah nggak boleh gentar. Pemerintah harus ada dan hadir untuk masyarakatnya yang tertindas. Bayangkan, mereka diambil dari orang tua mereka, katanya mau disekolahkan, diangkat jadi anak, tapi akhirnya dipekerjakan. Bahkan ada yang nggak tahu identitasnya, nama aslinya dulu siapa, karena mereka diambil dari umur 3 tahun, 4 tahun. Bayangkan anak 3 tahun, 4 tahun, tiba-tiba diambil orang asing yang katanya mau disekolahkan, mau diangkat jadi anak, dipekerjakan di sirkus. Pula. Bayangkan, manusia model apa yang bisa begitu? Ini bener-bener ya, pemerintah harus menyelidiki ini tuh secara tuntas. Kalau perlu diumumkan ke publik. Apakah pengakuan mereka ini benar-benar? Apakah peristiwa itu benar terjadi? Itu harus diungkap ke publik. Kalau tidak, suatu saat nanti ada kasus-kasus seperti ini yang akan tenggelam, yang akan hilang begitu aja. Bayangkan, mereka tuh udah memendam ini tuh puluhan tahun. Traumanya itu nggak gampang. Traumanya itu pasti membekas di dalam hati mereka. Bayangkan itu. Ayo, pemerintah, segera usut tuntas kasus ini. OCI, Oriental Circus Indonesia. Teman-teman, lagi viral banget ini. Lagi viral banget. Korban sirkus Taman Safari. Saya diseret. Waktu kecil diambil dari orang tua saya, sehingga saya tidak mengetahui siapakah orang tua saat ini. Dan lagi ini ada cerita lagi, dan cerita lagi. Di balik tawa penonton ternyata ada luka yang mendalam dialamin pemain sirkus Taman Safari. Perbudakan sampai kasih makan tai gajah, lebih menyesakan lagi. Dan ada lagi beritanya, Bu Eva. Ini ada lagi Bu Eva. Gara-gara makan empal daging dijejelin tai gajah. Dan ini dilakukan oleh seorang pengusaha, diduga dilakukan pengusaha yang sangat kaya raya. Dan menurut informasi, ternyata pemain safari ini adalah diambil masih kecil, dan saat ini banyak mereka tidak mengetahui siapa kedua orang tuanya. Coba, sangat menyayat hati. Dan ini menurut informasi ada dugaan pelanggaran HAM. Semoga pemerintah kita bisa tegak lurus untuk bisa memberantas kejadian yang sangat memilukan. Padahal kita sering menonton yang sangat bahagia dan gembira membawa anak sanak saudara untuk menonton OCI Safari Indonesia. Ternyata di balik itu ceritanya sangat menyayat hati. Ada perbudakan,
Dan ini sekarang lagi viral banget. Menurut teman-teman, selayaknya, sepantasnya, kira-kira kalau ini terbukti yang melakukannya, kira-kira hukuman apa yang pantas untuk mereka? Tapi saya juga melihat dari forecastnya, katanya itu hanya kedisiplinan, dan itu hanya kedisiplinan dan bukan, nggak tahu ya yang mana yang benar dan mana yang salah. Tapi banyak sekali korban-korban yang sudah tampil di sini. Semoga kejadian ini menjadi pelajaran buat kita semua. Kita sesusah-susahnya hidup kita, anak, tolong jangan dilepaskan kepada orang lain, walaupun orang lain itu orang kaya, orang yang kita bisa dipercaya. Nah, dan inilah kejadiannya. Sayangilah anak, ya, itu sayangi anak, jangan lepaskan. Kasihan tahu kalau sampai terjadi gini. Menurut teman-teman seperti apa? Ya, semoga ini membuat pelajaran buat kita semua, sehingga kita bisa menjaga anak-anak kita dari orang-orang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.